Selamat datang di video kami. Video ini akan membahas tentang pengelolaan dan pengendalian mutu dalam manajemen logistik. Berikut adalah daftar anggota kami. Pokok bahasan yang akan dibahas adalah: pertama, pengertian dan tujuan pengendalian mutu. Kedua, ada aspek dalam pengendalian mutu logistik. Ketiga, langkah pengelolaan dan pengendalian mutu logistik medis dan non-medis. Kita mulai pada pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dan tujuan pengendalian mutu. Mutu adalah kesesuaian serangkaian karakteristik produk atau jasa dengan standar yang ditetapkan perusahaan berdasarkan syarat, kebutuhan, dan keinginan konsumen. Segala aspek termasuk pengertian dan pemahaman terhadap hal-hal yang berkaitan dengan mutu sangat penting untuk dimiliki oleh perusahaan, baik untuk kepentingan internal maupun eksternal. Sedangkan pengendalian mutu adalah kegiatan terpadu mulai dari pengendalian standar mutu bahan, standar proses pengolahan bahan, barang setengah jadi, barang jadi, hingga pengiriman akhir ke konsumen agar sesuai dengan spesifikasi mutu yang direncanakan. Selanjutnya, tujuan pengendalian mutu. Pengendalian mutu ditujukan untuk mengurangi kerusakan atau kecacatan pada hasil produksi berdasarkan penyebab kerusakan tersebut. Lalu, untuk menghindari barang-barang yang tidak sesuai dengan standar mutu yang diinginkan secara terus-menerus, serta mengendalikan, menyeleksi, sampai menilai kualitas demi mencapai kepuasan pada konsumen. Pengendalian mutu logistik meliputi 8 aspek, yaitu yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan pedoman untuk melakukan pengawasan dalam sistem manajemen logistik kesehatan. Aspek yang kedua yaitu pengadaan. Pengadaan dilakukan dengan melihat kesesuaian antara rencana pengadaan logistik dengan penyediaan kebutuhan logistik, kesesuaian pelaksanaan logistik dengan spesifikasi atau kriteria-kriteria logistik yang telah ditetapkan, serta kesesuaian antara prosedur pelaksanaan pengadaan logistik dengan prosedur yang telah ditetapkan. Aspek yang ketiga yaitu penerimaan. Dalam penerimaan logistik kesehatan harus dipastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan permintaan atau sesuai dengan pesanan. Kemudian harus dilakukan pengecekan terhadap jumlah, jenis, dokumen yang menyertai, serta masa kadaluarsa farmasi untuk dipertanggungjawabkan oleh petugas yang bersangkutan. Aspek yang keempat yaitu inventarisasi. Dalam inventarisasi dilakukan pencatatan yang harus sesuai dengan kondisi nyata barang dan standar yang telah ditetapkan. Inventarisasi dilakukan sejak proses penerimaan barang sampai dengan penghapusan untuk mengetahui pemasukan, pengeluaran, sisa, dan jumlah logistik yang merusak. Aspek yang kelima yaitu penyimpanan. Penyimpanan dalam kegiatan pengaturan perbekalan merupakan persyaratan yang telah ditetapkan. Penyimpanan dilakukan dengan cara menempatkan logistik yang diterima pada tempat yang dinilai aman sesuai dengan sediaan logistik untuk menjamin ketersediaan logistik sesuai dengan kebutuhan. Aspek yang keenam yaitu pendistribusian. Pendistribusian adalah kegiatan menyalurkan barang agar pelayanan terhadap pasien dapat berjalan dengan baik. Pendistribusian yang dilakukan harus tepat tempat, tepat bentuk, tepat jenis, tepat sasaran, tepat barang yang diambil, tepat jumlah, tepat packaging, tepat administrasi, serta tepat dokumen distribusi. Aspek yang ketujuh yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan berfungsi untuk menjaga barang agar tidak rusak dan tetap berkualitas, mempertahankan kondisi teknis logistik, mempertahankan daya guna serta hasil logistik. Dan aspek yang terakhir atau yang kedelapan yaitu penghapusan. Penghapusan merupakan kegiatan penyelesaian terhadap barang yang tidak terpakai karena kadaluarsa, rusak, ataupun mutunya sudah tidak memenuhi standar. Penghapusan menjadi indikator mutu perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, serta pemeliharaannya sudah benar atau tidak. Selanjutnya ada langkah pengelolaan dan pengendalian mutu logistik medis dan non-medis. Pengelolaan logistik dinilai sangat penting. Hal ini dikarenakan biaya untuk pengelolaan logistik itu sangat tinggi. Dan tingginya biaya pengelolaan ini disebabkan karena beberapa hal, diantaranya mahal harga logistik dan biaya pemeliharaannya. Sehingga demi menciptakan pengelolaan yang efektif dan efisien, perlu dijalankan fungsi manajemen logistik. Dan inilah skema fungsi manajemen logistik, di mana terdiri dari perencanaan dan penentuan kebutuhan, anggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, serta penghapusan, di mana semuanya ini harus ada kegiatan pengendalian yang aspek-aspeknya sudah dijelaskan sebelumnya.
Pengelolaan logistik medis. Yang pertama, fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan. Dalam memenuhi kebutuhan logistik medisnya, fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit, harus terlebih dahulu membuat perencanaan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi langkah serta merumuskan sasaran sehingga mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada fungsi penganggaran. Fungsi penganggaran sangat penting agar rencana anggaran yang disiapkan sesuai dengan kebutuhan. Jika anggaran yang disediakan tidak sesuai dengan kebutuhan, maka dapat berdampak pada pengelolaan keuangan rumah sakit. Yang ketiga, ada fungsi pengadaan. Pengadaan harus disesuaikan dengan perencanaan dan penganggaran. Yang keempat, ada fungsi penyimpanan. Penyimpanan bahan medis harus sesuai dengan standar yang ada dan tersendiri atau masing-masing. Hal ini karena sifat dari bahan-bahan medis itu dapat berbeda-beda. Yang kelima, ada fungsi pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan untuk menghindarkan bahan medis yang disimpan dari kerusakan, di mana untuk melakukan pemeliharaan bahan medis juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Yang keenam, ada fungsi penghapusan. Penghapusan dilakukan untuk menghapus bahan-bahan medis yang mengalami kerusakan atau kadaluarsa. Hal ini dilakukan agar rumah sakit tidak mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk menyimpan dan memelihara bahan medis tersebut. Yang terakhir ada fungsi pengendalian, di mana fungsi ini berfungsi untuk mengawasi setiap proses fungsi manajemen logistik. Dengan adanya pengendalian, maka pihak manajemen bisa dengan mudah mengelola logistik medis tersebut. Pengelolaan logistik non-medis. Contoh pertama dari pengelolaan logistik non-medis di gudang logistik RSPHU Dr. S. Harjolukito yang melalui beberapa tahapan, yaitu pertama, ada penerimaan, di mana setiap proses penerimaan barang harus selalu dicatat di dalam buku penerimaan. Yang kedua, ada penyimpanan. Sarana dan prasarana penyimpanan material harus mendapatkan perhatian serius agar tidak mengganggu dalam proses penyimpanan. Dan yang ketiga, ada distribusi. Proses distribusi salah satunya harus memperhatikan kebutuhan material yang diperlukan oleh unit-unit kerja agar tercukupi secara maksimal. Contoh kedua, ada tahapan analisis yang dilakukan dalam pengelolaan pada bagian pengelolaan logistik barang non-medis di RS Panti Nugroho, yang meliputi, pertama, input sebagai pengelolaan logistik barang non-medis. Yang kedua, ada proses pengadaan logistik non-medis. Yang ketiga, ada pencatatan. Yang keempat, ada prosedur pelayanan logistik non-medis. Yang kelima, ada pengendalian logistik non-medis. Selanjutnya, ada pengendalian mutu. Pengendalian mutu merupakan kegiatan untuk memastikan bahwa proses suatu produksi atau pelayanan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, dilaksanakan untuk mencapai tujuan operasional dari kegiatan logistik, serta barang yang sudah ada dalam persediaan harus pula dijaga agar tetap baik mutunya. Pengendalian mutu logistik medis. Logistik medis dan logistik non-medis memiliki pengendalian mutunya masing-masing dan berbeda-beda. Pengendalian mutu untuk jenis obat A dapat berbeda dengan pengendalian mutu untuk jenis obat B, begitupun dengan yang lainnya. Selanjutnya, ada pengendalian mutu logistik non-medis. Kami mengambil contoh flowchart proses pemeliharaan barang di gudang sentral Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita.